Menteri Agama selalu mengingatkan kita, ya, di Kementerian Agama ini dengan slogan ikhlas beramal itu, ya, sering sekali diingatkan supaya dan ini salah satu keunggulan kita di madrasah, ya, di pesantren, ya, bahwa ternyata jangankan harapan-harapan baik dari dari murid untuk dirinya sendiri dan dari guru untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau di madrasah itu kan anak-anak kita minta berdoa setiap mulai belajar. Gurunya juga pasti berdoa, ya, untuk kelancaran proses mengajarnya. Tetapi yang juga ada hadir dalam tradisi pesantren, dan ini yang mungkin perlu kita tunjukkan sama-sama, bahwa ternyata, dan ini mungkin satu-satunya tradisi yang baik dalam dunia pendidikan kita, bahwa banyak guru, banyak kiai yang berdoa untuk kepentingan santri-santrinya, untuk kepentingan murid-muridnya. Jadi habis sholat tahajud misalnya berdoa, ya Allah besok saya ngajar, mohon dimudahkan untuk saya mengajar sekaligus murid saya, santri saya bisa mudah menerima pelajaran. Karena kalau doa santri kan, doa siswa kan hanya untuk dirinya sendiri supaya mudah memahami. Guru untuk dirinya sendiri supaya mudah mengajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, nanti yafqahu qawli, ada unsur mendoakan siswa-siswa kita. Nah, kalau kiai kita ya tadi bangun tengah malam berdoa untuk santrinya. Ada yang tidur sampai kemudian subuh bangun lagi, ada yang tetap terjaga sampai subuh, di subuh sholat subuh berdoa lagi, di sholat duha berdoa lagi, sebelum mengajar berdoa lagi. Ini tradisi yang mungkin absen dalam proses belajar mengajar di unit-unit pendidikan lainnya. Dan ini yang kemudian saya ingin masuk ke kurikulum cinta, bahwa salah satu yang terpenting dalam cinta itu adalah relasi, ya. Bukan dalam pengertian negatif, ya. Relasi. Jadi ketika guru merasa bertanggung jawab untuk membuat santrinya atau siswanya paham, ya, itu karena relasi, itu pasti karena cinta, ya. Kalau dia tidak bisa, jadi berapa di antara kita guru-guru ini, termasuk saya tentunya, bisa memastikan kira-kira siswa kita yang jumlahnya 30 orang misalnya dalam satu kelas itu paham semua atau tidak? Ya. Pernah nggak kita bertanya-tanya betul pada diri kita, yang sebelah sana paham tidak? Atau kita hanya menyelesaikan beban mengajar kita saja? Sudah mengajar 1 jam, 2 jam, pulang, selesai misalnya, tanpa mencoba berpikir anak-anak saya paham tidak? Atau punya nggak kita rasa tanggung jawab bahwa anak-anak kita ini harus paham? Nah, itu relasi. Kalau kita merasa bertanggung jawab dengan keadaan tersebut, berarti ada relasi yang terbangun, dan itu berarti cinta. Jadi kurikulum cinta itu bukan mata pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Bukan satu mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Ini sekarang malah sekolah-sekolah minta supaya kurikulum cinta juga diterapkan di sekolah, bukan hanya di madrasah. Sudah banyak, kemarin kita mengkaji kurikulum cinta di Jakarta. Baru kemarin hari Rabu, ya, hari Rabu sorenya sampai sore baru kemudian saya terbang ke Makassar untuk acara hari ini, ya. Jadi sekolah-sekolah meminta supaya kurikulum cinta juga ada di sekolah-sekolah, bukan hanya di madrasah. Padahal kita baru inisiasi. Sekarang ini prosesnya baru sampai di piloting, ya. Memilih, ya mohon maaf tidak ada yang berasal dari Bantaeng, ya. Sudah memilih 12 madrasah, ya, se-Indonesia untuk menjadi piloting penerapan kurikulum cinta ini. Nanti round berikutnya insya Allah bisa kita masukkan Bantaeng, aliyahnya atau tidak aliyahnya atau sanawiyahnya. 12 sekolah, 12 madrasah ini sudah mencakup aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah dan Raudhatul Atfal. Ya.
Jadi kalau kita hitung-hitung kira-kira hanya 3 ya unit pendidikan, misalnya sanawiyah di seluruh Indonesia yang mendapatkan kesempatan sebagai piloting dari program kurikulum cinta ini. Jadi secara umum kurikulum cinta bukan mata kuliah atau mata pelajaran, ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang diselipkan, insersi dalam kurikulum kita. Jadi sekalipun nanti setiap ganti menteri ada kurikulum baru, ya, kurikulum merdeka atau apalah istilahnya, ya, kurikulum cinta ini akan terus ada, ya, karena dia sifatnya insersi, ya, diselipkan kepada seluruh mata pelajaran. Nah ini kalau kita mau kaji misalnya landasan epistemologisnya seperti apa, panjang juga Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu saya harus cerita di sini atau enggak. Tapi paling tidak begini, singkat saja nih, bahwa disiplin-disiplin keilmuan kita, keilmuan Islam itu mapan, establish dalam situasi konflik, dalam situasi perang. Baik itu dari masa sahabat yang penuh dengan konflik sampai pada masa akhir perang salib. Ya. Coba kita lihat, mungkin Bapak Ibu masih ingat teks-teks khutbah, khususnya khutbah kedua hari Jumat itu di abad-abad 9 Masehi, ya, abad 9 Masehi. Itu doa-doa yang dilantunkan itu doa-doa untuk kehancuran kelompok muslim lainnya. Ya. Dan itu yang kita wariskan sampai sekarang karena hasil dari perang salib. Karena kebencian kita yang ada dalam konteks perang itu. Sehingga doa-doa khutbah kita ada tuh, barusan disebutkan oleh, setelah kita berdoa Allahumma ansuril Islam wal muslimin, apalagi berikutnya wa ahlikil kafarata wal musyrikin, damir a'da ad-din misalnya. Itu kenapa doa itu masih ada? Ya. Jadi kita mendoakan diri kita baik, tapi mendoakan kehancuran orang lain kira-kira baik atau tidak? Itu karena konteks kebencian yang lahir di dalam diri kita yang kita warisi hingga hari ini. Itu sisa-sisa perang salib Bapak Ibu sekalian. Ya. Sisa-sisa konflik bahkan internal umat Islam. Kalau dulu sebelum doa wa ahlikil kafaratul musyrikin itu doanya ya kalau yang Sunni hancurkan Syiah, yang Syiah hancurkan Sunni. Itu disebutkan dalam setiap akhir doa di khutbah kedua. Setelah dinetralisir, dinormalisir, yang tersisa adalah tadi itu wa ahlikil kafaratul musyrikin. Ya. Itu gimana tuh? Mungkin kita entah paham dengan doa itu atau tidak. Itu selalu kita doakan. Ya. Dan kira-kira berdosa nggak kira-kira kita kalau tidak perlu menyampaikan doa tersebut? Atau kita dapat pahala karena menyampaikan doa tersebut? Kita bisa berdebat. Kita berdebat. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan doa itu, tidak ada yang kemudian berkata kita rugi karena tidak menyampaikan doa tersebut. Nah itu salah satu dasar epistemologis tentang kurikulum cinta, ya, bahwa kita hari ini tidak lahir dari suasana konflik, tidak lahir dari suasana perang, sehingga segala bentuk kebencian itu tidak boleh kita tularkan ke anak-anak kita. Ya. Dan ini yang akan menjadi salah satu poin penting dari kurikulum cinta. Ya, jadi kita melakukan otokritik sebenarnya, kritik pada diri kita sendiri, bahwa ternyata disiplin fikih kita itu ya mapan setelah perang salib abad 9, 10, 11. Ya. Jadi ini betul-betul otokritik yang memang istilahnya kita bisa pahami, kita bisa maklumi, maksud saya. Kita bisa maklumi kenapa ada kebencian-kebencian yang ada di sanubari umat beragama terhadap agama lainnya. Karena kita ada perang sebelumnya. Nah, perang ini sudah berapa abad berlalu, dan kita yang hidup hari ini tidak lahir dari konteks kebencian ini.
sehingga kebencian-kebencian ini sudah bukan waktunya untuk kita sebarkan. Yang kita sebarkan adalah kasih sayang, cinta pada sesama umat manusia. Nah, ini yang perlu, meskipun tidak banyak orang yang menyampaikan ini. Saya kalau diminta ikut melatih para dai-dai khutbah, ya, para khotib, ini selalu saya sampaikan. Itu dihilangkan aja itu doa wa halikil kafar kaum musyrikin. Nah, dosa juga kita kalau tidak menyebutkan itu, ya. Itu kalau umat lain atau yang menjadi targetnya itu tahu juga, paham juga. Kan kita hanya berantem aja di dunia. Ini masa kita didoain hancur, didoakan hancur oleh hampir semua khotib di seluruh Indonesia seragam pada hari Jumat. Kan ngeri itu kan, ngeri. Sementara kalau kita tidak mengucapkan itu kan tidak apa-apa juga. Khutbahnya tetap sah, ya kan? Tidak apa-apa juga. Nah, ini sebuah kesadaran yang mungkin ya itu tadi, sadar atau tidak sadar menjadi praktek kita. Nah, ini yang salah satu contoh saja betapa aspek-aspek kebencian yang ada dalam diri kita ini memang perlu dihilangkan, ya, dan diganti dengan kasih tadi, cinta tadi, yang akan insya Allah sekarang ini sekali lagi saya katakan tadi sudah berada di taraf piloting. Insya Allah kesempatan-kesempatan berikutnya bisa menjadi piloting di round kedua, ya, atau kalau kita sudah siap betul, ya, kita masih mengkaji betul ini model-modelnya seperti apa, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa menerapkannya ke seluruh madrasah khususnya. Ya, sekali lagi yang sekolah sudah minta, apalagi kita madrasah. Ya, jadi ya, kita menanti betul ini bisa kita terapkan secara umum. Saya izin tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Kalau ada yang mau dokumen kurikulum cinta, desain kurikulum cinta, bisa saya sampaikan nanti. Saya bisa berikan PDF-nya, tinggal dibaca, dipelajari seperti apa, dan kemudian kita bisa siap dengan keadaan itu. Poin yang terakhir terkait dengan moderasi beragama, biar lengkap ini sebelum saya akhiri. Ya, saya kira banyak di antara kita mengikuti pelatihan-pelatihan moderasi beragama. Ya, tadi pagi saya ikut memberikan materi tentang moderasi beragama di PPSDM-nya provinsi. Jadi mulai 2025 ini moderasi beragama akan kita fokuskan lintas kementerian. Jadi 4 tahun pertama relatif kita sudah menyentuh banyak unit-unit internal Kementerian Agama sendiri, ya, guru-guru, penyuluh, dosen-dosen, ya, semua alhamdulillah sudah tersentuh dengan semangat moderasi beragama, dan sekarang waktunya tetap menjadi amanat kepada Kementerian Agama untuk menyebarluaskan virus baik ini, ya, moderasi beragama kepada kementerian-kementerian lain. Nah, yang kita lakukan tadi pagi di Makassar adalah memberikan kesadaran tentang moderasi beragama kepada para tenaga-tenaga widyasuara, litbang, serta pengembangan SDM di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi kita sudah lintas nyebrang nih, sudah bukan Kementerian Agama lagi, meskipun secara internal kita tetap membutuhkan banyak penguatan-penguatan. Yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa ya saling mengingatkan saja bahwa moderasi beragama itu bukan memoderasi ajaran agama, ya, tetapi memoderasi pengamalan ajaran agama, ya. Jadi ajaran agamanya dan pengamalan ajaran agama itu dua hal yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Jadi saya sering kasih contoh begini, sederhana saja nih, biar kita tidak risau dengan pengertian itu. Bahwa moderasi beragama itu mengharuskan adanya pengetahuan keagamaan yang holistik, yang maksimal, baru kemudian kita mudah melakukan atau mengamalkan moderasi. Ya, saya kasih contoh misalnya
Bapak Ibu jalan-jalan ke shopping mall, ke tempat belanja, ya. Kebetulan kena waktu maghrib. Kan kita mau sholat semua nih. Ada musola yang disiapkan, kecil, ya kecil, hanya mampu menampung misalnya berapa 20 orang misalnya. Berarti orang akan sholat bergantian, ya. Nah kita ini biasanya sholat, apalagi santri, ya sholat, ada sholat sunnah sebelumnya, ada zikir setelah sholat, ada sholat sunnah setelahnya, ya sholat nawafil itu. Pertanyaannya adalah, ya apakah kita tetap menjaga pahala-pahala yang besar itu, ya, atau sudah sholat fardu langsung berdiri memberikan kesempatan pada orang lain untuk sholat? Jawabannya adalah berdiri, keluar. Kita sholat untuk diri kita sendiri, selesai kewajiban kita, ya zikirnya mau di luar silahkan. Pahala yang kita dapat pasti jauh lebih besar memberikan celah pada orang lain untuk sholat daripada kita sholat nawafil setelah sholat fardu kita. Padahal kalau kita pelajari misalnya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu besar sekali. Kalau kita kehilangan itu kan rugi sebenarnya. Tapi kalau ada orang lain yang membutuhkan waktu sholat, membutuhkan tempat untuk sholat, dan kita halang-halangi hanya karena kita yang mau mendapatkan pahala sendiri, ya, itu berarti kita tidak bijak dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saya berkeyakinan kalau itu menjadi dasar berpikir kita, maka kita tetap mendapatkan pahala bahkan yang jauh lebih besar dari dunia dan seisi. Ya. Nah itu karena kita tahu fikih itu justru mengajarkan begitu. Bukan kemudian karena fikih kita berkata sholat sebelumnya 2 rakaat, zikir sholat setelahnya 2 rakaat, ya. Tetapi fikih kita juga mengajarkan bahwa harus bisa memberikan kesempatan yang sama pada siapapun. Dan itu jauh lebih besar pahalanya daripada egois untuk diri kita sendiri. Nah ini kan kalau kita tidak punya pemahaman yang luas tentang ini, kita sulit melakukan atau mengamalkan moderasi. Jadi banyak kita temukan sudah selesai sholat di mall tetap aja duduk, apalagi dia imam. Ya, dia imam setelah sholat dia berzikir sendirian. Ya. Orang di belakang sudah berdiri lama untuk ngantri sholat, dia tetap aja duduk karena kebiasaannya sudah begitu. Alasannya pasti mau dapat pahala kan? Ada yang lain. Dia tidak berpikir atau dia tidak tahu bahwa memberikan space untuk orang sholat itu jauh lebih besar pahalanya daripada dia berzikir di situ. Nah, itu artinya moderasi beragama membutuhkan pengetahuan yang luas tentang agama, baru kemudian kita mudah mengamalkan moderasi. Nah, ini satu poin saja nih, karena ada nanti poin menghormati nilai-nilai lokal, loyal pada negara dan sebagainya dalam moderasi beragama. Tetapi semakin kita luas memahami agama, insya Allah kita semakin bisa beradaptasi dengan situasi-situasi baru. Ya, dan itu tetap menjanjikan pahala yang besar buat kita. Jadi moderasi beragama itu karena banyak yang salah pahami, bukan untuk menyalahi aturan agama, tapi justru mengamalkan aturan agama, ajaran-ajaran agama yang benar. Ya, karena syaratnya adalah pengetahuan yang luas. Nah, cuma masyarakat kita kan tidak semuanya punya waktu untuk belajar agama. Ya, ada yang hanya yang tadi itu belajar agama di sekolah saja 2 jam per minggu misalnya, atau 4 jam per minggu selesai, nggak ada waktunya untuk belajar agama secara baik. Nah kita yang di madrasah ini beruntung punya banyak kesempatan dulu mungkin waktu jadi santri atau jadi siswa madrasah belajar agama. Jadi kita punya senjata yang kuat, ya, punya modal yang besar untuk memoderasi pengamalan ajaran agama. Jadi pengamalan ini bukan ajaran agama. Ya. Kalau ajaran agama relatif sama dari dulu sampai sekarang, kecuali beberapa kontekstualisasi yang harus kita pikirkan bersama. Masih banyak yang seharusnya bisa kita sampaikan, tapi saya kira waktu juga kurang mengizinkan. Kita belum sholat asar sampai titik ini. Insya Allah saya berharap Bapak Ibu semua sebagai guru, ya, tadi
merenungkan apa yang Menteri Agama sering sampaikan tentang tanggung jawab kita pada murid-murid kita. Saya paham betul honor kita, gaji kita sangat kecil. Sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah. Ya. Tapi kita berbangga, kita berbesar hati dengan modal ikhlas yang kita punya dalam diri kita, itu jauh melebihi materi-materi yang kita terima sebagai hak kita sebagai guru di madrasah. Ya. Insya Allah menjadi ladang pahala kita yang sifatnya jariah, mengalir terus pada diri kita karena kita mengajarkan sesuatu yang diamalkan oleh anak-anak kita dari sejak kecilnya sampai mereka dewasa. Jadi itu insya Allah amalnya akan mengalir terus pada diri kita. Satu syaratnya tentu saja, hanya ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, pahalanya banyak. Jadi ya mengajak Bapak Ibu sekalian berbesar hati, sekali lagi ilmu ikhlasnya semakin ditingkatkan, ya. Dan itu yang kita miliki satu-satunya, modal satu-satunya yang kita miliki dan mungkin tidak dimiliki oleh guru-guru lainnya. Ya. Hanya kita di guru-guru madrasah ini, ya. Di guru-guru pesantren. Ya saya juga tidak berkata tidak ada guru yang lain yang ikhlas, tidak. Ada juga tentu saja. Tapi kita punya konsepsi tentang ikhlas yang insya Allah akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.